Di mana keluarga kita? Iya kan? Yang kita cari ini loh. Di mana beliau? Widji Tukul, penyair rakyat yang paling lantang menentang kediktatoran Soeharto di masa senjakala Orde Baru. Aktivitasnya bersama Partai Rakyat Demokratik pun dianggap berbahaya oleh penguasa. Ia menjadi salah satu dari 13 aktivis yang dihilangkan oleh negara. Pada tanggal 24 Maret tahun 2000, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menerima laporan hilangnya Tukul dari keluarga. Belasan tahun telah berlalu, keberadaan Tukul masih menyisakan tanda tanya besar. Pihak keluarga terus menuntut kejelasan nasib Tukul. Mereka yang menjalani hidup sehari-hari dengan merasakan luka kehilangan. Saat ini, istri Tukul, Sipon, membuka usaha konveksi rumahan yang diberi nama Nganti Merah. Sementara kedua anak Tukul, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah, dianggap banyak orang mewarisi bakat kesenian dari bapaknya. Mereka aktif berkesenian dan lantang mengangkat tema sosial dalam karya-karyanya. Juni 2014, tim Indo Progres berkesempatan menemui keluarga Widji Tukul di Jagalan, Solo, Jawa Tengah. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan sering menciptakan lagu-lagu dan juga menyanyikan puisi-puisi dari Widji Tukul. Pesan apa yang ingin disampaikan dengan lagu-lagu tersebut? Kan itu awalnya aku bawain puisinya bapakku ya. Kan karena sebenarnya aku pengen apa yang disuarakan bapakku tidak berhenti meski bapakku dihilangkan begitu. Jadi aku ingin pengennya terus puisi-puisi itu terus didengar lewat karya saya, lewat musik saya. Adakah pengaruh Widji Tukul terhadap puisinya Mbak Fitri? Iya jelas ya, Jelas. karena kan mungkin gini, kalau saya kan dulu dari kecil sebelum bapak saya pergi, saya cenderungnya ke sama bapak itu diberi fasilitas ekspresi dalam hal gambar. Jadi kan kalau anak kecil biasanya suka gambar, mewarnai. Lah kemudian setelah bapak saya hilang itu ada banyak hal yang berbeda yang saya lihat dari ibu saya dan kemudian membuat saya pada pikiran kanak-kanak saya waktu itu saya jadi kasihan sama ibu. Tidak sama ketika bapak masih ada dulu gitu, dan dari situ saya jadi tertutup semenjak itu dan tidak bisa ngomong. Memang itu mungkin secara psikis mesti semua anak korban mengalami hal kayak gini gitu loh, waktu awal ditinggal oleh bapak mereka. Lah itu kemudian sempat saya bolos sekolah, nggak mau sekolah. Akhirnya ibu tanya kenapa kok nggak mau sekolah gitu. Saya waktu itu mau mau jawab kayak nggak enak sama ibu, takut nanti ini ibu pikiran atau apa gitu. Terus akhirnya ibu kasih saya peralatan tulis, tapi nggak, dia mikirnya itu bukan untuk nulis atau apa. Biasanya kan saya pasti gambar apa di situ kayak gitu. Tapi akhirnya saya malah nulisnya itu intinya saya kangen sama bapak, saya pengen bapak pulang, saya pengen mengerjakan PR bareng bapak, pengen ketika mau tidur didongengin bapak cerita-cerita apa yang biasa bapak ceritakan ke saya. Dan itu memang rasa kehilangan itu kadang masih ada sampai sekarang. Jadi ketika mengenang itu seolah saya kembali ke usia yang dulu gitu, dan seolah ketika saya sendiri mengenang itu juga pasti kadang nangis, pasti kadang kangen bapak dengan emosi saya yang seperti anak kecil pada waktu itu. Dari situ kemudian ibu tahu kalau saya cenderungnya sekarang lebih suka nulis pada waktu itu, sudah tidak suka gambar lagi. Akhirnya memang terbukti di situ saya lebih suka nulis. Ya awalnya cerpen, jadi puisi, jadi kadang cerita apa kayak gitu, tapi saya menemukan kenyamanan itu di puisi gitu loh. Berarti pesannya memang ingin melanjutkan pesan Widji Tukul atau seperti apa? Saya ingin melanjutkan pesan apa yang ingin bapak saya sampaikan, dan saya ingin pendengar itu tahu bahwasanya ini lagu kami adopsi dari puisi Widji Tukul, dan kami sampaikan bahwa Widji Tukul adalah sesosok manusia yang dihilangkan oleh negara karena puisinya begitu. Dan itu saya mengajak orang untuk
eh, tahu bahwasanya Wiji Tukul sampai sekarang itu belum kembali karena dia dihilangkan oleh negara gitu. Sebenarnya apa Mbak yang diingat dan paling teringat itu apa dalam diri seorang bapak itu? Jadi menurut saya dia sangat berharga, bahkan ketika dia kemudian pergi itu jadi kayak aduh jadi kayak apa ya, memang nggak tergantikan. Ini waktu saya kecil dulu belum begitu paham bahwa ini itu Maksudnya rasa apa kehilangan, itu? ini itu rasa kangen, ini itu rasa tidak terima, ini itu rasa iri ketika melihat teman saya bersama bapaknya misalnya kayak gitu. Itu belum bisa memahami itu, tapi ketika saya sudah besar, ketika saya mungkin sudah punya anak sekarang, melihat anak saya ketika sedang bermain dengan suami saya kayak gitu, kadang muncul lagi perasaan waktu kayak dulu itu kayak gitu. Dan ya bagi saya memang nggak tergantikan sih bapak saya. Mas Fajar sempat ngomong kalau nggak mau tahu mengenal seorang Wiji Tukul. Alasannya kenapa itu? Dulu begini. Karena saya dulu seorang bocah yang apatis begitu. Apatis ya? Apatis, saya nggak pernah mau tahu ada yang sekitar saya, mungkin karena saya terlalu jenuh di masa kecil saya terlalu selalu dihujam dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu posisi saya masih kecil, saya kan nggak tahu ini apa sih kok orang-orang bertanya begini sama aku gitu toh. Dan akhirnya saya bisa dibilang waktu itu saya menyalahkan Tuhan gitu. Menyalahkan Tuhan, mengapa saya tidak diberi kesempatan bisa bersama dengan bapak saya begitu, dengan keluarga yang utuh. Dan sampai akhirnya saya nggak tahu kenapa ingin mencari tahu siapa itu bapak saya, itu ceritanya seperti apa kok bapak saya bisa dihilangkan begitu. Dan akhirnya saya bisa memberi jawaban bahwasanya Tuhan itu tidak salah. Yang salah itu pemerintah waktu itu gitu. Dan ya yang saya ingin apa ya, ingin dapatkan itu ya kepastian. Saya ingin tahu di mana bapak saya gitu, dan siapa dia. Dan menurutku bapak saya itu hanya sebuah tokoh cerita dari ibu, dari kakak, dari teman-teman bapak gitu, dari om saya. Tadi kan Mas Fajar cerita awalnya dulu itu apatis gitu. Terus tapi saya mulai mau membaca ketika saya mulai mengagumi sosok Kurt Cobain, lalu naik tingkat ke John Lennon. Nah, akhirnya orang-orang di sini memberi sebutan bapak saya itu seorang pahlawan. Maksudnya pahlawan dalam artian pahlawan rakyat begitu, yang membela rakyat melalui tulisannya. Dan akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak mau mencari tahu siapa bapak saya, sedangkan saya selalu mencari tahu siapa itu John Lennon begitu. Tiap konser harus mengulang-ulang cerita tentang bapak, misalnya ada yang itu nggak beban ya? Apa ya, menurut saya itu perlu sih disampaikan karena menurutku belum semua audiens tahu tentang itu, tentang pelanggaran HAM berat itu menurut. Kemarin saya juga baca puisinya Mbak Fitri yang membalas puisinya Fadlizon ya. Kenapa itu Mbak alasannya? Bisa dijelaskan nggak? Itu sih masalah ini ya, kalau memang kita kan memang sering share apapun ya lewat Facebook, ada khususnya kan, kalau saya kan memang lebih cenderungnya suka di Facebook. Kayak gitu. Dan memang berita apapun yang sering masuk, sering ada hubungannya dengan kasus bapak saya mungkin, dan apapun lah yang menurut saya menarik, apapun yang menurut saya itu ganjil, akan selalu jadi kayak hal itu membuat saya terpancing untuk update status awalnya, dan kemudian katanya sampai juga ke sana. Dan ketika kamu menganggap kami tidak ada, ya kami juga akan melakukan hal itu kepada kalian. Kami tidak akan menganggap kalian ada, tapi kasus ini akan selalu ada, intinya kayak gitu. Jadi sekuat apapun kalian merasa kuat untuk bertahan, ya sekuat itu pula kami merasa kuat untuk melawan. Tiap musim pemilu itu kan ada orang yang mengatakan kalau persoalan HAM, orang hilang itu cuma persoalan
Oh. Persoalan yang diulang-ulang dan seolah-olah cuma jadi isu politik saja. Padahal untuk keluarga korban itu jelas bukan persoalan yang diawang-awang, tapi itu persoalan yang dihadapi sehari-hari. Misalnya tadi Mbak Fitri cerita soal perasaan kehilangan. Nah, apa pendapat Mbak Fitri dengan orang yang menganggap hal itu gitu, Mbak? Iya, bagi saya gini ya, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan tetap bisa merasakan damai dan mengerti orang lain itu dengan empati. Dan ketika bagaimana sih rasanya ketika hak asasimu itu diobrak-abrik oleh orang lain, padahal di undang-undang negara kita saja melindungi hak asasi setiap warga negara. Dan masalahnya di sini, ketika kita melihat HAM itu bukan HAM itu sendiri, maka orang sudah malas membicarakan itu. Dan memang susah untuk bisa memberi pengertian mereka ketika mereka sudah didoktrin dengan HAM itu adalah sebuah isu yang itu tidak penting kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri kita tahu, atau mungkin dari pengalaman pribadi ketika hak asasimu dirampas orang, kayak misalnya bapak saya, dia hanya nulis puisi, dia hanya membaca buku. Kemudian ketika saya menemukan surat penangkapannya beliau kan waktu itu, ditangkap karena melakukan tindak subversif, mengganggu keamanan, dengan barang bukti hanya buku, hanya stiker Rumah Demokrasi, hanya buku karya ini, hanya puisi-puisinya dia sendiri. Itu kayak gitu yang saya maksud, itu suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kita kan bebas berpendapat, kita bebas melakukan apapun asal itu bagi kita tidak merugikan orang lain, dan itu justru bermanfaat bagi orang lain. Tapi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam arti bukan dirugikan secara keadilan, tapi justru dirugikan karena dia tidak bisa melakukan ketidakadilan lagi ketika orang-orang ini harus tetap ada. Makanya kemudian mereka dihilangkan kayak gitu. Dan memang sulit memberi pengertian itu, apalagi pada anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Memang harus berada di posisi seperti kami. Iya, dan saya juga tidak mau ketika mereka berada di posisi seperti ini. Berat loh, sama sekali tidak enak, dan itu berlaku setiap hari. Tekanan itu entah dari tekanan mental sendiri ketika kita mengenang masa lalu seperti apa, entah dari tekanan orang yang mencibir masalah itu, menyepelekan masalah itu, entah dari pihak pemerintah sendiri yang bilang hanya 13 orang, lebih banyak lagi hal yang penting. 13 itu bukan angka seperti yang dikatakan Mas Mugianto Sipin, ketua IKOHI waktu itu. 13 itu bukan angka, itu nyawa orang. Ketika kamu 13 aja kamu sepelekan, gimana nanti dengan cuma 1-2 orang yang dia memang sebenarnya sangat butuh ditolong, ketika dia sebenarnya memang butuh kebebasan. Kalau tadi Mbak Fitri sempat cerita soal ada tekanan atau cibiran dari orang-orang gitu. Nah, sampai sekarang masih ada nggak sih Mbak hal-hal seperti itu gitu? Ya banyak lah, tidak perlu disebutkan juga, pasti orang bisa menerka sendiri seperti apa tekanan yang kami dapat, cibiran yang kami dapat. Entah itu dibilang cari sensasi, entah itu dibilang nggak bisa ikhlas. Ketika muncul seorang calon presiden yang kita tahu atau punya masalah di jejak masa lalunya, itu apa perasaan yang dirasain oleh Mbak Fitri? Terus kira-kira memungkinkan tidak orang seperti itu memimpin kita? Ketika kamu memiliki masalah pribadimu sendiri yang belum kamu selesaikan, maka bisa dibayangkan yang mana yang bakal dia prioritaskan. Pasti masalah pribadinya dulu. Dan ketika ada hal yang tidak beres di masalah pribadi dia, dan ketika dia sudah jadi seorang pemimpin yang memang itu butuh sesuatu yang membuat dia harus terlihat selalu baik, pasti banyak sekali hal-hal tidak adil yang terjadi di balik itu. Bisa saja penculikan itu terulang lagi. Dan bagi saya itu memang menguntungkan bagi orang itu, tapi berbahaya buat semua orang. Bahkan buat yang awalnya bukan korban pun bisa-bisa jadi korban. Karena ketika kamu memiliki kepentinganmu sendiri sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, lalu kamu menjadi seorang pemimpin dan kepentinganmu itu belum kelar, kamu bisa saja menjual apapun yang ada di dalam itu, karena sebentar lagi kamu memiliki kekuasaan tertinggi atas itu. Kayak gitu. Makanya tadi kan saya pesan, siapapun nanti pemimpinnya,
bertindaklah seadil-adilnya, hargai hukum yang ada dan tidak pandang bulu. Ketika tidak bisa melakukan itu berarti dia orang yang tidak beres. Nah, kemarin itu aku sudah bilang, pasanglah siapapun, tapi jangan satu itu. Andai kan bukan Prabowo, Hatta dengan siapa? Welcome, silahkan. Aku begitu pasang kemarin tak tempel ke mukanya, black dengan adili ada beberapa poster kan, adili dia, jangan pilih adili dia. Akhirnya diambil tapi aku dengar gumam-gumaman gitu sama wajahnya agak ini tanda keti gitu loh. Aku nggak mau berseteru kan, damai aja lah. Terus aku cerita bahwa kenapa aku tidak suka, saya punya alasan begini. Sebenarnya kalau tuntutan Mbak Pon terhadap negara atau pemerintah itu seperti apa, Mbak? Tuntutan saya begini, adili dulu pelakunya. Cari dulu pelakunya. Aku bilang sama Komnas saat itu begitu saya mendapatkan status bahwa status mengatakan bahwa Wiji Tukul dihilangkan oleh negara. Negara yang mana? Saya bilang sama Komnas dan yang lainnya, kamu masih bisa menjadi pendamping kami. Karena ini masih ada PR, jadi perjuangan saya belum selesai. Saya bilang begitu. Karena apa? Karena kita tidak menemukan pelakunya. Ini hanya dari negara. Negara itu siapa? Apa janji Pak Jokowi, Pak? Dia akan mencoba untuk mencarikan hidup atau mati. Itu kan sudah respon bagus.